Halo mahasiswa UT yang budiman, masih tetap semangat ya dalam pertemuan tutorial online ini. Pada sesi 5 ini kita sudah masuk materi tentang menulis karya ilmiah. Tujuan umum mahasiswa dapat menulis karya ilmiah yang baik. Tujuan khusus, mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dalam penulisan karya ilmiah, menulis abstrak dengan benar. Bahasa dalam karya ilmiah ada 8. 1. Bahasa Indonesia ragam tulis, bahasa formal. 3. Bertolak dari gagasan atau ide. 4. Bersifat objektif. 5. Bermakna lugas. 6. Kalimat hemat. 7. Kalimat lengkap. 8. Bersifat konsisten. Mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada, ragam bahasa dalam karya ilmiah yaitu ragam tulis tergolong ke dalam ragam berbahasa formal menggunakan kosakata baku. Contoh kata baku bekerja, sedangkan non bakunya kerja. Itu bahasa percakapan kalau kerja. Menjual itu bahasa baku, yang tidak bakunya jual. Tidak untuk baku, enggak atau tak itu tidak baku atau non formal. Menulis, kalau non formalnya nulis. Memang, non formalnya emang, daripada, ketimbang non formalnya, berkata, bilang, membuat, bikin. Jadi yang digunakan adalah ragam tulis, formal, dan baku. Jadi hindari kata ragam lisan, non formal, non baku. Bentukan kata ditemukan itu formal, diketemukan non formal. Legalisasi formal, legalisir non formal, itu lisan ya. Tertabrak formal, ketabrak non formal, pergelaran formal, pagelaran non formal. Metode formal, metoda non formal, mengubah formal, merubah non formal. Selanjutnya, bahasa dalam karya ilmiah itu bertolak dari gagasan. Jadi penekanan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, bukan pada hal lain. Contoh orientasi gagasan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membina anak berbakat sangat penting. Tapi kalau orientasi penulis, dari uraian tadi penulis menyimpulkan bahwa membina anak berbakat sangat penting. Nah, itu tidak boleh. Itu orientasi penulis, tapi orientasi gagasan. Contoh kedua, perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral dan mental yang kuat. Kita tahu, itu orientasi penulis ya. Selanjutnya, bahasa non formal itu bersifat objektif. Contoh, dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi apa adanya ya. Yang kalau subjektif, lawan objektif adalah subjektif. Dari paparan tersebut kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Kata kiranya, betapa, seandainya, dan sebagainya itu menunjukkan subjektif, tidak pasti ya. Yang tidak pasti. Berikut lugas. Lawannya tidak ambigu. Yang ambigu seperti apa? Sumbangan kedua dermawan itu telah kami terima. Itu ambigu. Kalau yang lugas, sumbangan kedua dari dermawan itu telah kami terima. Atau sumbangan kedua orang dermawan itu telah kami terima. Itu yang lugas. Berikut hemat. Jadi lawannya mubazir ya. Yang mubazir, nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup, diulang-ulang lagi bagi setiap warga Indonesia. Kalau hemat, nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga Indonesia. Nah, lengkap. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan jelas ya. Contoh, manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Lengkap. S, manusia memerlukan predikat. Jadi manusia subjek memerlukan predikat, bahasa objek sebagai alat komunikasi keterangan. Perhatikan yang tidak lengkap.
Pada diri manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Ini tidak lengkap. Pada diri keterangan memerlukan predikat, bahasa, objek sebagai alat komunikasi keterangan. Jadi tidak ada subjeknya. Kemudian konsisten, taat azas ajek. Konsisten artinya jelas ya. Konsisten ajek. Unsur mekanik dalam karya ilmiah. Peran penting ejaan dan tanda baca dalam tulisan. 1. Hubungan ejaan dan tanda baca terhadap makna kalimat. 2. Hubungan ejaan dan penghematan pengungkapan. 3. Unsur ejaan dan tanda baca yang perlu mendapat penekanan perhatian, yaitu penggunaan tanda koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda petik tunggal, tanda kurung, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan penomoran. Nanti dalam diskusi Anda menganalisis mana penggunaan huruf kapital yang tepat. Selanjutnya, jenis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah akademik. 2. Karya ilmiah populer. Yang dimaksud karya ilmiah akademik itu disusun berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, kajian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu dengan persyaratan tertentu. Sedangkan karya ilmiah populer, karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya, seperti di artikel di media massa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.